Part 10. Suara yang tak bisa dibeli. Langkah ke istana. Jakarta terasa lebih panas dari biasanya ketika Raffi dan Leka melangkah masuk ke gerbang Istana Negara. Seragam pas pampres, suara sepatu berderap, dan kilatan kamera dari wartawan menyambut mereka. Namun yang paling menarik perhatian justru Leka, gadis remaja dari Papua, mengenakan noken dan hiasan kepala sederhana dari bulu kasuari. Ia berjalan tanpa gentar di samping Raffi dan Sekar. Aku tidak tahu cara bicara seperti orang Jakarta, bisik Leka saat naik tangga istana. Dan itu kekuatanmu, Lek, jawab Raffi, karena kebenaran tidak butuh polesan. Di ruang kaca belakang istana, Presiden menyambut mereka secara pribadi. Seorang pemimpin yang dikenal sederhana, namun matanya tajam penuh perhitungan. Saya ingin dengar langsung dari kalian. Bukan dari menteri. Bukan dari media. Suara dari gunung, di hadapan Presiden. Leka berdiri tegak. Tidak satu kata pun ditulis di kertas. Ia bicara langsung dari hatinya. Tanah kami bukan cuma tempat berdiri. Di situ tulang leluhur kami dikubur. Tapi setiap hari pohon-pohon kami ditebang, sungai kami dibunuh, dan suara kami dianggap sunyi. Recyclage datang bukan sebagai penyelamat. Mereka datang dan tinggal. Mereka kotor bersama kami. Mereka tidur di tikar kami. Dan mereka mendengarkan. Hening menggantung sesaat. Presiden menatap Raffi. Dan kamu, Raffi, siap kalau nama kamu nanti jadi senjata orang? Siap difitnah, dijatuhkan, bahkan dikorbankan? Raffi mengangguk. Saya tidak kesini untuk nyaman, Pak. Saya kesini untuk mengganggu yang nyaman. Sorotan nasional, perlawanan terbuka. Setelah pertemuan itu, berita tentang pertemuan Raffi dan Leka dengan Presiden menyebar ke seluruh negeri. Headline besar di koran nasional. Anak pemulung dan gadis gunung guncang istana, tanda-tanda kementerian baru. Namun, gelombang penolakan pun muncul. Asosiasi Tambang Nasional menuding Recyclage sebagai organisasi provokator anti-investasi. Beberapa anggota DPR menyebut program ini populisme berbalut daur ulang. Sebuah email ancaman masuk ke kantor Recycle. Tahu tempat kalian. Diam, atau kalian akan dibungkam. Aliansi rakyat, suara-suara bergabung. Tapi Raffi tak sendiri. Dukungan mengalir dari berbagai penjuru. Komunitas pemulung di Jakarta membuat mural besar bergambar Raffi dan Leka di dinding flyover Manggarai. Aktivis lingkungan dari Aceh hingga Merauke menyuarakan dukungan dengan tagar suara dari tanah. Sejumlah musisi indie merilis lagu berjudul "Kami Bukan Sampah", viral di media sosial. Ini bukan hanya tentang daur ulang sampah, ujar Sekar saat diwawancarai. Ini tentang mendaur ulang cara kita memperlakukan sesama manusia. Penawaran yang menggoda. Suatu malam, Raffi mendapat undangan makan malam dari seorang taipan muda, Rafael Hartono, pewaris konglomerat tambang terbesar di Asia Tenggara. Pertemuan berlangsung di restoran tertutup di hotel mewah. Aku kagum padamu, Vi. Tapi kamu terlalu keras. Dunia ini bukan hitam putih. Kamu bisa jadi menteri, kalau mau. Tapi, bersikaplah realistis. Dunia butuh kompromi. Raffi menatap Rafael lekat-lekat. Realistis itu bukan soal mengalah. Tapi tahu kapan harus berdiri. Ia meninggalkan restoran, tanpa menoleh ke belakang. Proposal Kementerian Inovasi Sosial dan Lingkungan. Bersama tim Recycle, Raffi dan Leka menyusun draft proposal pembentukan Kementerian Inovasi Sosial dan Lingkungan. Isinya mencakup pelatihan kader lokal untuk daerah tertinggal, daur ulang berbasis komunitas, restorasi lingkungan berbasis adat, reformasi sistem distribusi bantuan agar tidak tersentral. Mereka menamakan inisiatif itu Gerakan Akar, karena perubahan sejati tumbuh dari bawah, bukan dari atas. Rapat tertutup, tekanan terbuka. Di gedung DPR, Raffi dan Leka diundang dalam sidang dengar pendapat. Salah satu politisi senior menantang mereka. Kalian ini siapa? Pemulung dan anak gunung mau mengatur negara? Leka berdiri. Kami bukan ingin mengatur. Kami ingin negara melihat kami. Karena selama ini kami dianggap bayangan. Raffi melanjutkan, kalau DPR tidak percaya pada suara rakyat, biar rakyat yang bicara di jalan. Riuh.
Pro dan kontra semakin keras. Pidato di lapangan Banteng. Karena tekanan yang meningkat, rakyat mulai turun ke jalan. Lebih dari 50.000 orang berkumpul di lapangan Banteng, aksi damai terbesar sejak reformasi. Raffi berdiri di atas panggung sederhana. Di sebelahnya, Leka. Kami tidak minta disanjung. Kami hanya minta jangan dibungkam. Karena suara dari kolong jembatan dan dari puncak gunung, akhirnya bertemu. Dan kami akan terus bersuara sampai tanah kami, air kami, dan masa depan kami dihormati. Malam itu, di tengah kelelahan dan bahaya yang belum reda, Raffi membuka buku catatannya. Ia menatap kata-kata lama. Memaafkan. Bergerak. Berdiri. Ia menambahkan satu lagi. Bersuara. Dan di halaman paling belakang, ia tulis. Kalau besok aku tumbang, biarkan orang tahu aku tumbang sambil bersuara. Tapi kalau besok aku bangkit, pastikan suaraku membawa ribuan suara lain bersamanya. Tamat.